Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan pada minggu ini, tepatnya minggu keempat, kita akan membahas tentang perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dengan gaji mingguan. Nah, untuk soal yang pertama, ada Tatri belum menikah dan bekerja sebagai pegawai tetap di sebuah perusahaan dengan gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp1.500.000 dan besarnya PPh 21 seminggu bila minggu pertama bulan Agustus dan hanya menerima penghasilan dari gaji saja. Jadi, Tatri ini mendapatkan pendapatan per minggunya itu sebesar Rp1.500.000 dan hanya menerima penghasilan dari gaji saja. Nah, untuk perhitungannya, karena ini gajinya mingguan, jadi kita jadikan per bulan dulu. Jadi gajinya Tatri Rp1.500.000 ini kita kalikan 4, karena dalam satu bulan kan ada 4 minggu, kita kalikan 4, hasilnya sebesar Rp6 juta. Dan untuk Rp6 juta ini penghasilannya Tatri. Nah, untuk pengurangannya ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini sebesar 5% dari penghasilannya Tatri sebesar 6 juta. 5% dari 6 juta ini sebesar 300.000. Nah, untuk itu, untuk perhitungan penghasilan neto satu bulannya, penghasilannya si Tatri kita kurangi biaya jabatannya 300.000, hasilnya penghasilan neto satu bulannya itu Rp5.700.000. Nah, untuk menghitung penghasilan neto satu tahunnya, kita kalikan penghasilan neto satu bulan sebesar Rp5.700.000, kita kalikan 12, karena satu tahun atau 12 bulan, sebesar Rp68.400.000. Untuk penghasilan neto satu tahunnya, kita kalikan penghasilan neto satu bulannya sebesar Rp5.700.000, kita kalikan 12, karena dalam satu tahun ada 12 bulan, hasilnya sebesar Rp68.400.000. Nah, langsung masuk pada PTKP 1 tahun, karena Tatri berstatus belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan, jadi PTKP-nya TK0. Nah, untuk wajib pajak sendirinya itu sebesar Rp54 juta. Nah, penghasilan neto 1 tahun Tatri dikurangi wajib pajak sendirinya sebesar Rp14.400.000. Jadi penghasilan kena pajak 1 tahun Tatri itu sebesar Rp4.400.000. Nah, untuk PPh pasal 21 terhutangnya, ini kita menggunakan 5% karena penghasilan kena pajak Tatri itu tidak lebih dari 50 juta. Nah, untuk PPh pasal 21 terhutang 1 tahunnya, 5% dikalikan Rp14.400.000 sebesar Rp720.000. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 1 bulannya, tentunya penghasilan PPh pasal 1 terhutangnya Tatri kita bagi 12 sebesar Rp60.000. Nah, dan untuk menghitung PPh pasal 21 terhutang minggu pertama pada bulan Agustusnya, kita menggunakan PPh pasal 21 per bulannya, kita kalikan 4. Kita bagi 4. Jadi Rp60.000 ini kita bagi 4, hasilnya Rp15.000. Ini perhitungan untuk latihan contoh soal pertama. Lalu kita masuk pada soal kedua. Ini ada Anjar, pegawai di perusahaan PT Arum, dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp1.750.000. Anjar berstatus menikah dan mempunyai seorang anak. Nah, PT Arum masuk program Jam Sostek, di mana yang pertama ini ada premi kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,30% dari gaji.
Kalau ini ada premi jaminan kecelakaan kerja. Jadi PT Arum ini masuk program Jam Sostek. Yang pertama, ada premi jaminan kecelakaan kerja dan premi kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Jadi yang dimaksud ini itu dari gajinya si Anjar. Nah, PT Arum membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Anjar membayar iuran pensiun sebesar 20.000 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Nah, tentukan PPh 21 bila minggu kedua pada bulan Agustus. Untuk perhitungannya, langsung saja, karena tadi gajinya mingguan, jadi kita jadikan per bulan dulu. Gaji Anjar sebesar 1.750.000 kita kalikan 4 sebesar 7 juta. Dan karena tadi ada premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 1%, kita kalikan dengan gaji Anjar selama 1 bulan, yaitu 1% dikalikan 7 juta, hasilnya 70 juta, dan premi jaminan kematian sebesar 0,30%, kita kalikan 7 juta, hasilnya 21.000. Ini kita jumlahkan, dan hasilnya 91.000 rupiah. Ini kita jumlah, dan penghasilan Anjar selama sebulan, penghasilan kotornya ini sebesar 7.091.000 rupiah. Nah, untuk pada pengurangannya ada biaya jabatan sebesar 5% dikalikan penghasilan bruto Anjar sebesar 7.091.000 rupiah. Hasilnya 354.550 rupiah. Karena tadi Anjar ada membayar sendiri yaitu iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua, maka tadi iuran pensiun Anjar yang dibayarkan Anjar sebesar 20.000 rupiah, dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji Anjar ini sebesar 140.000 rupiah. Ini kita jumlahkan dan hasilnya 514.000 rupiah, 550 rupiah. Jadi ini kita jumlahkan, jadi hasilnya sebesar 514.550 rupiah. Nah, untuk penghasilan neto 1 bulannya itu didapat dari penghasilan bruto Anjar 7.091 rupiah dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua sebesar 514.550 rupiah ini. Jadi hasilnya penghasilan neto 1 bulan Anjar sebesar 6.576.450 rupiah. Nah, untuk menghitung penghasilan neto 1 tahun, kita kalikan penghasilan neto 1 bulan Anjar dikalikan 12, hasilnya 78.917.400 rupiah. Nah, untuk perhitungan PTKP 1 tahunnya, karena Anjar berstatus sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak, jadi untuk wajib pajak sendirinya sebesar 54 juta rupiah, dan ditambah tambahan karena sudah menikah sebesar 4.500.000 rupiah, dan tanggungan 1 orang anak sebesar 4.500.000 rupiah. Jumlahnya sebesar 63 juta rupiah. Nah, untuk penghasilan kena pajaknya, penghasilan neto 1 tahun Anjar kita kurangi PTKP 1 tahun, hasilnya 15.917.400 rupiah. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 terutang 1 tahunnya, karena penghasilan Anjar tidak lebih dari penghasilan kena pajak Anjar tidak lebih dari 50 juta, jadi kita pakai yang lapisan pertama yaitu 5%.
5% dari Rp15.917.400 ini sebesar Rp795.870. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 terutang 1 bulannya, kita gunakan PPh pasal 21 terutang 1 tahun dibagi 12 dengan hasil Rp66.322,5. Nah, untuk menghitung penghasilan PPh 21 mingguannya, kita gunakan PPh pasal 21 terhutang 1 bulannya untuk dibagikan 4. 4 ini kita dapat dari banyaknya minggu di dalam 1 bulan. Jadi hasilnya Rp16.580,625. Nah, untuk dalam biaya jabatan ini ada maksimal nominal yang boleh dimasukkan. Maksimal nominalnya ini hanya sebesar Rp500.000. Jadi kalau misalkan hasil dari perhitungan biaya jabatan ini lebih dari 500.000, cukup yang ditulis di sini hanya 500.000-nya saja. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Untuk tugas minggu ini ada 2 soal. Dan deadline bisa dikumpulkan hari Kamis tanggal 26 Agustus sebelum pertemuan minggu depan. Nah, untuk pengumpulan tugas ini ada pengumpulan tugas minggu pertama dan tugas minggu keempat ini. Pengumpulannya cukup di-scan lalu bisa dikirim lewat WhatsApp langsung ke saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.